uang. Biar Nyonya tahu, kamu sebenarnya adalah orang seperti apa. Sekretaris Chen, ada apa? Aku lihat, 3 koin 1 sen 3. Berapa? Apa yang kuharapkan tadi? Hanya dia dengan 1 celana dalam. Terlihat pelit setelah 3 tahun. Bisa mendapatkan 100 miliar. 3 koin 1 sen 3. Beberapa bagian dan beberapa bagian. Kitian, kamu ini pastinya bukan kartu. Bas, ini memalukan. Semua dibuang ke Kyoto. Tidak apa-apa, aku tidak sedang membicarakanmu. Satu persatu saling bersaing tanpa arah. Budaya sosial, ini semua karena kalian. Bawalah yang buruk. Sudah disepakati 10 juta. Bisa masuk ke pertemuan investasi. Aku sudah masuk. Bukan untuk dipukul, tapi untuk dibunuh. Tidak menghormati aturan. Keluarlah. Kamu tidak diinginkan di sini. Seseorang datang. Buang dia keluar untukku. Semua berhenti. Pergi. Siapa lagi? Kakak, putri keluarga Jiang juga datang. Cepat sekali datang ke pintu. Sepertinya tidak bisa tinggal di sini lagi. Kakak. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa? Kamu tahu siapa yang telah kamu ganggu? Kamu ingin membuat seluruh keluarga kami mengikuti kamu ke kuburan bersama, benarkah? Kakak. Aku benar-benar baru-baru ini tidak melakukan apa-apa. Tidak percaya. Tanyakan pada Wang Chenghan. Tuan Jiang, aku bisa membuktikan. Jiang Sao baru-baru ini memang tidak. Apakah aku membiarkanmu berbicara? Bisa membuat Jiang Ru sangat marah. Apakah mungkin Jiang Ming membuat masalah dengan orang besar? Wang Sao, apakah kamu punya kesan? Aku tidak tahu. Baru-baru ini, kita berdua selain pertemuan bisnis, tidak pergi kemana-mana. Kakak, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tapi hanya anak ini secara terang-terangan menantang saya, bahkan merendahkan di depan umum. Aku sebagai anggota dari 4 keluarga besar, tuan muda kedua, tentu saja harus menjadi contoh. Kakak, kepala dari 4 keluarga besar, kan? Berhenti memukul. Semuanya sudah bengkak seperti kepala babi. Aku hanya memberimu 2 tamparan, itu sudah ringan. Ini karena kelalaian keluarga Jiang dalam mendidik. Jika Jiang Ming melanggar Kitian Si Anda harus meminta maaf. Jangan marah. Kitian Si. Apakah kamu ditipu oleh anak ini? Ditipu? Anak ini, dia benar-benar licik. Ya, Tuan Jiang. Barusan, Sekretaris Chen baru saja membongkar triknya. Trik ini terbongkar. Berani. Jiang Ming, ayah dan aku sebenarnya memanjakanmu. Mulai hari ini, semua kartu bankmu akan diblokir. Kapan kamu akan berubah? Kapan aku akan memaafkanmu lagi? Kakak, jangan. Kartu akan kuberikan kembali. Aku pergi. Baiklah, Nyonya. Kitian Si kali ini benar-benar marah. Kitian Si, tunggu. Kartu sudah kuberikan kembali padamu. Apalagi yang kamu inginkan, Nyonya? Jiang Ruan memohon maaf kepada Kitian Si. Kakak, Xiao Tian, apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Ming, cepat berlutut. Kitian Si telah menyelamatkan ayah kita dan memperpanjang umur ayah kami selama 20 tahun. Dia adalah orang yang sangat baik bagi keluarga Jiang kami. Apa? Berlututlah, Tuan Muda. Aku memohon padamu. Silakan berlutut. Aduh, kalian tidak perlu melakukan ini. Sebenarnya ini bukan urusanku. Kitian Si, saya telah banyak melakukan kesalahan sebelumnya. Mohon maafkan saya, menghidupkan kembali dari kematian, dan memperpanjang umur selama 20 tahun. Apakah ini bukan cerita hayalan? Ini tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan Istana Wu harus tunduk padanya. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan medis seperti itu? Bukankah kejadian itu? Benar, ayah kami diselamatkan oleh Kitian Si dengan cara yang tak terduga, ditarik kembali dari pintu kematian, dan umurnya diperpanjang 20 tahun. Cara seperti itu luar biasa, kemampuan yang luar biasa, tidak kalah dengan dewa di daratan. Terimalah penghormatan kami. Benar-benar menyelamatkan nyawa.
memperpanjang umur 20 tahun. Qitian, oh Qitian, aku sekarang semakin menantikan. Apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Sampai sejauh mana? Oh ya, kartu hitam dengan sisik naga tadi. Sepertinya agak familiar. Kirimkan ke ayah saya untuk diperiksa. Memperpanjang umur 20 tahun. Apakah kalian salah paham? Saya tidak memiliki kemampuan ini. Sebenarnya saya tidak bisa apa-apa. Qitian Shi memang memiliki karisma yang luar biasa. Tidak peduli pada ketenaran dan keuntungan. Memang benar, jika orang lain mengetahui kemampuan ini, kemungkinan akan ramai pengunjung. Tidak akan tenang. Jiang Ru, kamu hampir membuat Qitian Shi marah. Ya, Jiang Ru yang salah paham. Namun, Qitian Shi telah berbakti kepada keluarga Jiang saya. Keluarga Jiang saya harus membalas. Keluarga Jiang bisa menyetujui permintaan Tian Shi. Satu permintaan. Selama Tian Shi mengajukan, keluarga Jiang kami akan berusaha sebaik mungkin. Jangan panggil saya Tian Shi. Tidak perlu. Saya datang ke sini hanya ingin bertemu dengan Tang Wu. Dengan kekuatan. Ingin bertemu dengan Tang Wu. Bukankah mudah? Kekuatan apa? Ya. Semuanya. Acara perekrutan hari ini. Keluarga Mei saya mendanai 5 triliun untuk Mer. Ki. Semua orang dapat bersaing. Namun, tidak peduli seberapa tinggi penawaran. Akan menjadi yang tertinggi. 500 miliar. Ini adalah kesempatan emas. Keluarga Jiang sudah gila. Pemuda ini akan menjadi lompatan besar. Tidak bisa. Seseorang seperti ini, dimanapun ditempatkan, pasti diminati. Saya harus mencari cara untuk memperbaiki. Kalau tidak, keluarga Zhao kita dalam bahaya. Kak, ini bernilai 5 triliun. Apakah terlalu banyak? Bisa melakukan sesuatu untuk Tuan Qi. Ini adalah kehormatan bagi keluarga kami, Jiang. Lagi pula, proyek hari ini, saya juga sudah sedikit tahu. Proyek Pulau Surga Keluarga Tang. Tingkat pengembalian setidaknya 300%. Bukankah itu membuang 5 triliun? Pantas menjadi pembicaraan di keluarga Jiang. Tindakan Jiang masih bisa mengubah segalanya. Dan, mulai sekarang, Tuan Qi akan menjadi tetua tamu di keluarga kami, Jiang. Posisinya setara dengan kepala keluarga. Lan Yingying, kenapa kau tertawa? Kalian benar-benar percaya dia bisa mengendalikan hidup dan mati, menjadi tulang belulang, bukan lagi dewa di daratan. Pikiran kalian semua sudah rusak, melihat dengan mata kepala sendiri. Mengapa tidak percaya? Orang ini, sehari sebelumnya dia masih calon suamiku. Saya akan membatalkan pertunangan ini secara langsung. Menerima penghinaan besar ini, jika dia benar-benar seorang dewa di daratan. Apakah kalian pikir, aku masih punya hidup? Apa? Lagi-lagi seorang tunangan. Qitian, sebenarnya, berapa banyak tunangan yang kamu miliki? Tidak benar. Mengapa aku harus marah? Qitian, datanglah. Ceritakan kepada semua orang. Kamu bisa berobat, aku juga tidak bilang begitu. Aku bisa berobat, akui saja. Kamu bisa menipu semua orang. Hanya aku yang tidak bisa kamu tipu. Cobalah bertanya, siapa orang hebat di dunia? Menerima penghinaan besar ini, masih bisa menahannya? Apalagi hari ini di sini. Semua telah membuatnya marah. Bagaimana menurutmu? Bisakah kalian keluar hidup-hidup, jika dia benar-benar seorang dewa di daratan? Giliranmu, kamu. Apakah kamu atau tidak? Kamu hanya bisa tidak. Qitian, jika kamu terlibat dengan keluarga Jiang, yang akan mati adalah keluarga Langku. Aku tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Benar, keajaiban ini memanglah sebuah cerita yang mustahil. Bahkan orang-orang di Istana Wuwang tidak bisa melakukannya. Seorang anak kecil yang muncul entah dari mana. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tuan melakukan pekerjaan. Mengapa perlu menjelaskan kepada kalian? Hutan Jiang, kamu sebaiknya benar-benar memeriksanya. Jangan tertipu oleh seseorang. Tidak tahu dari mana datangnya. Orang yang mencari ketenaran dan reputasi telah ditipu. Yang malu adalah keluarga Jiang kalian. Yang malu adalah wajah keluarga Jiang kalian. Kak, saya pikir Wang Shao dan Lan Yingying mengatakan sesuatu yang masuk akal. Selain itu, ayah sudah. Kamu diam. Kamu pikiranmu kacau. Jika bukan karena Tuan Qi menyelamatkan ayah kita, siapa lagi yang bisa menyelamatkan? Ayahanda, tentu saja aku yang menyelamatkan. Ternyata karyanya Wang Huatuo. Aku sudah bilang, anak kecil berambut kuning seperti itu, bagaimana mungkin memiliki keterampilan medis yang luar biasa? Ternyata itu adalah karya tangan Wang Huatuo. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja, kepala keluarga Jiang
adalah bencana bagi keluarga Jiang. Saya telah menggunakan banyak obat di keluarga Jiang. Menggunakan segala macam bahan alami dan langka. Untuk membuat pil 9 putaran kembali ke jiwa. Hanya untuk memperpanjang hidup secara paksa. Tak terduga. Biarkan anak ini mengambil kesempatan. Jadi begitu. Saya hanya akan mengatakannya. Aku tidak punya kemampuan itu. Nona Jiang. Saya orang yang sangat berprinsip. Penyakit ayahmu pasti diselamatkan oleh tabib Wang. Sayang kecil. Sekarang sudah benar. Tuan, kamu tidak ingin mencari masalah. Fakta terungkap. Kamu malah melepaskan tanggung jawab. Cantik, kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Lutut itu sakit. Memang, Kak, anak ini sudah mengaku sendiri. Jangan terus terjebak dalam kesalahpahaman. Percayalah padanya. Pindah. Aku akan mengajarinya dengan baik. Jiang Ming. Orang yang berusaha menyelamatkan dengan sepenuh hati seperti saya, tidak mendapat penghargaan yang seharusnya. Bahkan disalahpahami. Keluarga Jiang kalian benar-benar membuatku kecewa. Jika kalian tidak berhati nurani, jangan salahkan saya tidak adil. Saya memutuskan akan menjual sisa obat, pil 9 putaran kembali jiwa. Memiliki efek hidup mati, efek memperkuat tulang dan daging. Merupakan obat suci. Sisa 9 butir. Siapa yang membayar lebih, dia yang mendapatkannya. Wang Huatuo, kamu yang hanya mencari popularitas dan reputasi. Mencari mati. Tunggu, Nona Jiang, terhadap ayah sendiri, orang yang menyelamatkan nyawa turun tangan. Sedikit terlalu berlebihan, bukan? Siapa yang menyelamatkan nyawa? Jelas-jelas, tidak disangka, keluarga Jiang kalian. Bahkan untuk menyembunyikan satu hal, orang-orang sakti di luar dunia, menghabiskan begitu banyak uang, masih ingin membunuh untuk merahasiakan. Apa katamu? Seharusnya aku sudah tahu. Ini adalah perangkap yang dibuat oleh keluarga Jiang kalian. Memanfaatkan keahlian medis saya. Menyembuhkan ayahanda, kemudian membiarkan anak ini menggantikan jasaku di Asosiasi Promosi Investasi Tangjia. Saat para elit berkumpul, mengungkapkan hal ini secara terbuka, membuat keluarga Jiang kalian pergi ke tingkat berikutnya. Kamu, setiap kata yang kukatakan adalah kenyataan. Keluarga Jiang mereka adalah penipu. Dia hanyalah boneka keluarga Jiang. Lagi-lagi menyalahkan saya. Apakah kamu gila, Kak? Pikiranmu sekarang semakin lama semakin rapi. Jangan ikut-ikutan gegabah. Apakah kamu meragukan keputusanku? Kamu yang imut ini, benar-benar pandai berbohong. Berbohong. Dibongkar. Sudah kubongkar. Hanya ingin melakukan tindakan kejam terhadapku. Untuk menyembunyikan kebenaran, bukan? Raja Tabib, jangan khawatir. Hari ini aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Dengan kemampuanmu. Bahkan di rumah Pangeran Wu, kamu juga memiliki tempatmu, malah memanfaatkan kekuatan Tang Family, untuk keuntungan pribadi. Pikiran keluarga Jiang ini, sangat mengerikan. Tunggu sebentar, aku dengan keluarga Jiang, tidak akrab. Kamu terhadap keluarga kami Jiang, memiliki budi yang besar. Lihatlah, masih berpura-pura. Nama baik yang telah kubangun selama puluhan tahun, malah membuat kalian menjadi batu pijakan. Fitnah seperti ini, kalian semua ini, sampah manusia yang kehilangan nurani. Di manakah sifat manusia? Tua bangka. Kamu bicara omong kosong. Jangan libatkan aku. Kamu juga terlibat. Bisakah kamu berbicara dengan logika? Kitian, masih berkilah. Kamu hanyalah penipu yang sombong. Penipu besar. Saya hanya ingin bertemu dengan Tang Wu. Mengapa begitu banyak drama? Saya pikir Anda sudah terbongkar. Menendang ketika sudah jatuh. Hari ini saya akan membersihkan kejahatan untuk rakyat. Aku akan membunuhmu, tikus kecil ini. Apakah kamu belum puas? Hati-hati, Pak. Anak kecil nakal ini sudah yang kedua kalinya. Sudah diperhatikan oleh takdir. Mengapa? Apakah cerita legenda itu benar? Kamu, si kecil yang lucu ini. Aku akan menghancurkanmu sekarang. Tuan Qi. Cahaya pelindung tubuh. Grandmaster